Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Pada pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas tentang materi yang ketiga, ya, tentang kaidah yang menjadi muara dari semua kaidah-kaidah fikih. Jadi banyaknya kaidah-kaidah fikih itu semuanya berasal dari kaidah ini, yaitu kaitannya dengan jalbul masolih dan darul mafasid. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan mana yang lebih didahulukan, apakah menarik maslahat dan menolak bahaya. Nanti di kelompok yang keberapa itu ada tentang kaidah prioritas, ya, kaitannya dengan prioritas mana yang kemudian menjadi titik tekan kita yang perlu diutamakan untuk dilakukan. Termasuk kaitannya dengan ada sebuah kaidah kaitannya dengan mengutamakan, ya, memprioritaskan kaitannya dengan darul mafasid. Di antaranya kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak bahaya lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Nah, itu jadi kalau misalkan ada kemaslahatan satu sisi, ada madharat sisi yang lainnya, maka yang diambil, ya, yang kita prioritaskan adalah menolak bahayanya. Mengambil maslahatnya kita tinggalkan, tapi menolak bahaya lebih kemudian didahulukan. Ini yang menjadi prioritas ketika adanya masolih, kemaslahatan, dan adanya mafsadat saling bertemu. Kita pilih yang darul mafasidnya, menolak bahayanya, kita pilih daripada kita menarik kemaslahatan. Nggak apa-apa kalau kita tidak menarik kemaslahatan, yang penting madharatnya tidak ada, gitu aja. Nah, kaidah inilah yang kemudian menjadi muara dari seluruh kaidah-kaidah fikih, ya. Karena memang ajaran Islam itu kan tidak lain adalah jalbul masolih, menarik kemaslahatan, dan darul mafasid, menolak bahaya. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari ajaran Islam, ya. Pokoknya apapun segala kemaslahatan yang bisa diambil dan apapun yang kemudian tujuannya adalah menolak maslahat, maka itu bernilai syariat, bernilai adalah ajaran agama. Nah, itu. Sehingga disinilah kemudian muncul adanya kemaslahatan menimbulkan pahala dan adanya mafsadat menimbulkan dosa, gitu ya. Misalkan ada sebuah kaidah al-ajru biqadril manfaat wal maslahat. Pahala itu bergantung pada tingkat kemaslahatannya dan tingkat kemanfaatannya. Jadi kalau ada manfaat dan ada maslahat, maka pahala itu akan kita raih. Semakin manfaat dan maslahat itu semakin luas, maka pahala pun juga semakin luas, juga semakin besar. Contoh misalkan, apa yang kita lakukan itu ternyata bermanfaat hanya tingkat RT, maka pahalanya juga hanya tingkat RT saja, ya. Tapi kalau misalkan kemanfaatan dan kemaslahatan yang kita lakukan itu tingkat desa, maka pahala pun juga sebesar tingkat desa. Kalau kemanfaatan kemaslahatan tingkat kecamatan, ya sama juga, pahala pun juga setingkat kecamatan, gitu, pahalanya. Kemudian kalau sampai kabupaten, provinsi, bahkan sampai negara, dan bahkan sampai kemudian internasional, maka pahala kita akan terus akan semakin besar, tergantung bagaimana kadar dari kemanfaatan dan kemaslahatan yang dihasilkan. Dan sebaliknya, ketika kadar mafsadat itu semakin besar, juga dosanya semakin besar. Ya, kalau mafsadatnya hanya tingkat RT, ya berarti dosanya hanya tingkat RT, dan begitu seterusnya sampai ke tingkat internasional misalkan. Itulah menjadi bagian dari materi kita tentang kaidah yang menjadi inti, yang menjadi asas, menjadi dasar utama atau menjadi pokok seluruh kaidah-kaidah yang ada. Kemudian kaitannya dengan itu, maka harus diketahui terlebih dahulu kaitannya dengan teori kebutuhan hukum Islam, ya. Ini pernah disampaikan di dalam mata kuliah usul fikih, ya. Teori kebutuhan hukum Islam ini akan kita teliti kaitannya dengan sejauh mana kemaslahatan dan kemadharatan itu akan kita bisa ambil, ya. Kaitannya dengan kemaslahatan, ada sifatnya yang daruriyah, yang kemaslahatan itu kalau tidak dilakukan, tidak direalisasikan, maka akan mengganggu, ya, mengganggu atau timbulnya bahaya yang kaitannya dengan kerusakan kehidupan manusia.
ya, akan mungkin bisa kematian dari manusia dan lain sebagainya. Maka kemaslahatan inilah yang kemudian kalau tidak dilaksanakan, kemaslahatan itu bisa mengganggu hidup manusia. Ini namanya kemaslahatan yang tingkatnya dururiyah, yang tingkatnya sudah sampai pada pokok, ya, sehingga menjadi kebutuhan primer lah yang harus dilakukan, kebutuhan primer. Kemudian ada yang kebutuhan yang hajiah. Hajiah ini kebutuhan yang sekiranya memang dibutuhkan, tapi tidak kemudian ketika tidak dilaksanakan itu manusia menjadi hancur, menjadi rusak, menjadi mati dan lain sebagainya, itu tidak. Tetapi menjadi sesuatu yang penting yang sekiranya itu tidak sampai mati lah, intinya gitu kalau bahasa istilahnya. Ya, penting tapi tidak sampai mati. Kalau yang dururiyah penting dan kalau tidak dilakukan mati. Nah, ini. Kalau kaitannya dengan kehidupan ya, kaitannya dengan kehidupan. Kalau yang tahsiniyah itu yang sifatnya itu hanya sekedar pelengkap, ya. Tahsiniyah itu hanya sekedar pelengkap saja. Jadi ibaratnya dururiyah itu primer, kemudian hajiyah itu adalah sekunder, kemudian tahsiniyah adalah tersier, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, dalam sholat itu kan harus menutup aurat. Nah, kaitannya dengan teori kebutuhan tentang menutup aurat, bisa yang dururiyah. Dururiyah itu berarti kalau dia laki-laki, maka auratnya adalah mabaina surrah warubah, antara pusar sampai lutut. Dan itu harus dilakukan. Nah itu. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Dan ini tidak menimbulkan bahaya bahwa sholatnya tidak sah, itu kan bisa berbahaya ya. Kalau ada bagian di antara pusar dan lutut itu bagian tubuh yang kelihatan, maka harus ditutup. Nah, jadi orang yang sholat, yang laki-laki ya, yang sholatnya itu mabaina surah warubah, antara pusar dan lutut saja yang ditutupi, itu sah, ya, sah karena dia memenuhi unsur primer, ya, sah. Akan tetapi dia tidak mengikuti unsur yang hajiah, ya. Ya walaupun memang kemudian pakainya sarung saja, misalkan yang antara mabaina surah warubah cukup, gitu ya. Akan tetapi masa orang sholat kok memakainya menutup auratnya seperti itu, sementara jalan-jalan, sementara bertemu dengan orang kok sangat lengkap ya, tetapi ketika bertemu dengan Allah ya dalam sholat yaitu menghadap Allah, tetapi menjadi sesuatu yang hanya sederhana saja seperti itu ya, maka hal itu tidak bisa dikatakan sesuatu itu sah gitu ya. Tapi kalau yang hajiah ini, kalau yang primer tadi baina surah warubah sudah terpenuhi, sudah cukup. Tapi kalau yang hajiah, ya pentinglah kalau kemudian menutup aurat itu tidak hanya sekedar mabaina surah warubah, tetapi lebih daripada itu. Misalkan memakai baju yang di atas sampai misalkan leher gitu ya, leher sampai ke mata kaki misalkan kayak gitu. Itu sifat yang hajiah terpenuhi, sehingga orang yang sholat ya sopannya ya pakai baju yang sekiranya itu dari leher sampai lutut sampai mata kaki gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar primernya saja, tetapi ada yang kemudian diperhatikan, itu sifatnya sekunder. Nah kalau yang tersier, walaupun bajunya itu yang menutup aurat, yang digunakan untuk menutup aurat itu sudah menutup dari mulai leher sampai ke mata kaki, akan tetapi misalkan gini, bajunya itu banyak tulisan, ya, banyak tulisannya. Misalkan ada tulisan besar banget, misalkan di belakang bajunya itu kelas ESE ya, kelas ESE Febi, YIN Purwokerto, nah, misalnya itu. Dan kemudian gambarnya ada gambar apa gitu ya, yang mengakibatkan orang yang sebelahnya itu terganggu dengan adanya tulisan-tulisan yang ada di dalam baju itu ya, yang ada di depannya itu, sehingga mengganggu yang lain. Nah ini jelas walaupun sholatnya itu sah karena sudah menutup aurat dan bahkan sampai menutupnya itu dari mulai leher sampai ke mata kaki, akan tetapi ada sesuatu yang tidak terpenuhi, yaitu banyak tulisannya, mungkin motifnya mengganggu yang lain dan lain sebagainya, banyak gambar-gambarnya, tengkorak misalnya gitu ya, atau gambar logo slang misalkan gitu, atau logo apalah yang sekiranya itu mengganggu aktivitas ibadah pada saat itu, ya. Maka berarti tahsiniyahnya tidak terjaga.
Ini tingkat kemaslahatan yang kayak gitu. Jadi sampai kemudian orang itu tingkat primernya sudah terpenuhi, tingkat sekundernya terpenuhi, kemudian tersiernya juga terpenuhi. Dan kita bisa contohkan yang lainnya. Kalau makan bagaimana? Makan itu kan intinya doruriyahnya adalah hanya untuk menghilangkan rasa lapar saja, gitu kan. Nah, tujuannya kan itu, makan itu adalah hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Kalau sudah tidak lapar ya sudah cukup. Makanya orang lapar kemudian cuma 5 suap saja kemungkinan besar sudah selesai laparnya itu, sudah hilang gitu. Sehingga kalau kemudian makan yang selanjutnya itu bisa membahayakan jadinya. Karena yang intinya sudah terpenuhi. Gitu. Sehingga disinilah yang kemudian perlu adanya teori kebutuhan dalam hukum Islam kaitannya dengan kemaslahatan dan kemafsadatan. Jadi bisa berbanding terbalik ya, kemaslahatan ada yang dururiyah, ada yang hajiah, dan ada yang tasniyah. Begitu juga mafsadah. Ada mafsadah yang sifatnya itu primer, yang sangat mengganggu sekali, yang mutlak gitu ya, mengganggunya. Ada yang hajiah, ada yang tahsiniyah. Kalau mengganggunya mungkin yang tahsiniyah saja, ya makruh gitu ya, makruh. Kalau yang kemudian mengganggunya itu sampai ke hajiah, mungkin makruh tanzih ya, atau makruh tahrim yang mendekati keharaman. Kalau mengganggunya itu doruriyah sampai doruriyah, maka berarti itu bisa hukumnya adalah haram dan itu bisa dosa kan gitu. Nah ini kaitannya dengan tingkatan-tingkatan teori-teori kebutuhan Islam gitu ya. Dan termasuk juga kaitannya dengan kaidah tentang jalbul masolih dan darul mafasid ini juga tidak lain adalah bergantung pada tujuan-tujuan pokok ajaran Islam ya. Tujuan-tujuan pokok ajaran Islam ini terumuskan dalam sebuah dasar 5 dasar gitu ya, 5 dasar yang pokok yang harus dijaga agar supaya ajaran Islam itu selalu membawa kemaslahatan. Kalau tidak dilakukan maka berarti membawa madorot dan itu bukan sifatnya agama. Sehingga 5 hal ini ya nanti 5 dasar ini itu sekaligus membawa kemaslahatan dan sekaligus juga satu sisi menolak kemadorotan. Pertama misalkan memelihara agama. Memelihara agama ini berarti menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya. Dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Ada memelihara agama dalam peringkat dururiyah, yaitu memelihara pelaksanaan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer. Bila diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Ya. Kalau tidak dilaksanakan, eksistensi agamanya itu akan terancam. Kalau tidak dilakukan. Ini memelihara agama dalam peringkat dururiyah. Ada juga memelihara agama dalam peringkat hajiah, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Ya, ada menghindari kesulitan kalau ketentuan yang sifatnya hajiah ini tidak dilaksanakan, tidak sampai mengancam eksistensi agama, tetapi cuma dapat mempersulit pelaksanaannya saja. Ya, itu yang peringkat hajiah. Kemudian memelihara agama dalam peringkat tahsiniyah, yaitu mengikuti petunjuk agama, tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Apabila semua itu tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Untuk yang tahsiniyah, ya, tidak mengancam eksistensi agama. Tetapi tidak berarti kemudian tahsiniyah itu tidak dianggap perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan ajaran pokok yang peringkat dururiyah dan juga peringkat yang hajiah. Yang tadi saya sampaikan ya kaitannya dengan menutup aurat itu kan termasuk adalah memelihara agama dalam hal ketika mau melaksanakan sholat. Nah, kalau tidak dilakukan menutup auratnya yang kaitannya dengan dururiyah yang primer yang tidak memenuhi ma baina surah wa rukbah untuk yang laki-laki berarti akan terancam sholatnya itu akan tidak sah dan terancam dia tidak akan melakukan sholat. Walaupun dia sholat, tetapi karena tidak menutup aurat, ya, maka berarti tidak akan mengancam keberadaan sholat itu sendiri. Nah itu kalau yang sifatnya dururiyah. Tapi yang kalau misalkan sudah memenuhi sifat primer, ya, yaitu tadi yang kalau menutup aurat itu ya sudah mabaina surah wa rukbah, ya berarti hanya kesulitan, ya, kesulitan pelaksanaannya. Masa lagi sholat kok kayak gitu, nah gitu kan. Jadi mempersulit orang, pandangan orang ketika memandang bahwa orang itu sholat kok seperti itu, pandangannya itu bagaimana gitu ya, itu tahajiyah. Kalau yang tahsiniyah ya tadi sudah menutup semuanya,
ya, terus tapi banyak tulisan misalkan gitu. Itu gambarannya. Jadi tidak begitu mengancam keberadaan sholat, sholatnya tetap sah, tetapi bisa mengganggu yang lain gitu. Dan ya mengganggu itu kan tergantung orangnya juga sebenarnya, tapi kan bisa jadi mengganggu. Nah, itu yang sifatnya tahsiniyah. Kemudian ada juga yang kalau tadi kan memelihara agama ya, sekarang memelihara jiwa, hifdzun nafas, ya. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi peringkat doruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah sama. Memelihara yang sifatnya doruriyah, memelihara jiwa yang sifatnya doruriyah adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia itu sendiri. Makanya kemudian kalau misalkan orang itu tidak makan mati, ya berarti harus makan. Gitu. Makannya menjadi wajib. Karena kalau tidak makan jadi mati misalkan gitu. Ya, menjadi orang yang hilang nyawanya, maka akan terancam. Sehingga makan menjadi wajib jadinya kalau seperti itu ya. Dan sesuatu yang mengarah pada mendapatkan makanan menjadi wajib lagi, kayak bekerja dan lain sebagainya, itu akan menjadi wajib karena menjadi wasilah untuk memenuhi makan itu yang kalau tidak makan menjadi mati misalkan gitu. Kemudian memelihara jiwa yang kaitannya dengan hajiyah. Ini dibolehkannya menikmati kebutuhan pokok yang lezat dan halal ya. Kalau tadi makan wajib, makan apa saja yang penting asalkan mempertahankan hidup gitu ya. Itu bisa itu. Bahkan nanti akan ada kaidah ya. Gimana kalau ada dua maldorot yang kemudian muncul. Satu sisi kalau tidak makan mati, sisi yang lain kalau dimakan itu ternyata sesuatu yang haram. Ya, misalkan makan bangkai haram, tetapi kalau tidak makan itu karena tidak ada makanan lain, maka akan mati kalau tidak makan bangkai. Tapi kalau makan bangkai jadi terkena makan makanan haram, maka nanti akan ada kaidah yang prioritas, yang kita prioritaskan itu yang mana? Apakah menolak keharamannya, apakah menolak supaya kita tidak matinya, gitu. Nah, disinilah yang kemudian menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk mengetahui mana yang doruriyah, mana yang kemudian hajiyah gitu ya. Oh iya, bentar ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan yang peringkat tahsiniyah, yaitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesopanan dan etika ini untuk yang hifdzun nafas ini. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, tetapi dapat mempersulit. Ya, misalkan kaitannya dengan makan, ya, makannya pakai tangan kanan, ya. Pakai tangan kiri gimana? Dia tidak mengganggu yang doruriyah dan lain sebagainya, tetapi kan tidak sopan, ya. Tidak sopan, tidak sesuai dengan etika, ya. kurang baik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga memelihara kaitannya dengan akal, ya. Hifdzul akal, ya. Yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal ini berarti memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat menjadi tiga hal yang seperti tadi juga. Ada yang doruriyah, ada yang hajiyah, ada yang tahsiniyah. Memelihara akal seperti misalkan diharamkan minum minuman keras. Ini berarti pelarangan ini adalah merupakan untuk memelihara akal dan sifatnya wajib ini. Sifatnya wajib karena sifatnya doruriyah dan harus dilakukan. Haram minum minuman keras. Tetapi kalau misalkan peringkatnya hajiyah, kegiatan yang sekiranya tidak dilakukan tidak akan merusak eksistensi akal. Akan tetapi dapat mempersulit seseorang dan akhirnya berimbas pada kesulitan hidup. Ya, kayak misalkan yang melakukan sesuatu yang tidak merusak akal sebenarnya, tapi nanti mempersulit kehidupan seseorang. Misalkan nge-game gitu ya, akhirnya waktunya terhabis karena nge-game gitu. Maka game itu kalau misalkan kaitannya dengan MUI ya pernah menyampaikan dalam fatwanya PUBG itu ya, game yang tembak-tembakan ya, game yang tembak-tembakan itu difatwakan haram oleh MUI. Maka keharaman itu tidak sampai pada doruriyah sebenarnya, hanya sampai pada hajiyah. Kenapa? Kalau doruriyah akalnya rusak, apakah orang kemudian main PUBG itu akalnya menjadi gila, setelah itu menjadi gila dan menjadi tidak sadarkan diri, gitu. Orangnya jadi gemblung gitu ya orang menjadi gendeng misalkan gitu ya, atau menjadi sableng, nah itu
Ya, sekiranya kalau membuat seperti itu, oke lah kalau kemudian keharamannya tingkatnya, kebahayanya tingkat doruriyah kaitannya dengan untuk memelihara akalnya itu. Tapi kalau hanya dia itu dengan PUBG itu menyita waktunya, akhirnya beberapa kewajibannya tidak dilakukan, ya, ya mungkin hanya sampai hajiyah, gitu, ya, hanya sampai hajiyah. Tapi kalau misalkan hanya mengganggu orang lain saja, tapi kewajibannya tetap, sekolahnya tetap, belajar tetap, ngaji tetap, gitu ya. Tapi hanya mengganggu orang lain, risih orang lain itu melihat dia main itu risih misalkan gitu. Oh itu berarti hanya tahsiniyah. Gitu. Nah, karena kegiatan-kegiatannya yang tidak mengancam akal dan juga tidak sampai kemudian berimbas pada kehidupan sulit manusia, tapi hanya tidak memiliki faedah gitu aja lah, nggak ada gunanya gitu aja, hanya sekedar tidak ada gunanya, maka itu peringkatnya hanya tahsiniyah gitu. Jadi dalam memutuskan sebuah hukum juga harus kita ketahui madorotnya sejauh mana, apakah madorotnya bersifat primer, apakah hanya sekunder, apakah hanya primer tersier gitu. Sehingga tingkatan-tingkatan itu bisa dilacak itu kaitannya dengan keputusan hukumnya itu. Ya. Kemudian ada kaitannya dengan memelihara keturunan ya, memelihara keturunan. Hifdzun nasl, ya, memelihara keturunan. Misalkan ada ya sama seperti tadi ada dururiyah, ada hajiyah dan ada tahsiniyah. Yang dururiyah misalkan disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Ya, makanya nanti akan ada nikah itu wajib, ada nikah itu sunnah, bahkan ada nikah itu haram. Ya. Nikah haram itu ada, tapi ada nikah itu syariat, tetapi hukumnya bisa menimbulkan keharaman, bisa menimbulkan kewajiban malah. Misalkan gini, oh yang wajib nih, nikah yang wajib. Nikah yang wajib itu berarti yang sifatnya dururiyah. Kalau tidak nikah, dia akan berzina. Kalau tidak nikah, dia akan berzina. Ongkos untuk nikahnya ada. Ongkos untuk nikahnya ada. Untuk nafkahnya ada. Pokoknya lengkap lah, dia mapan, sudah mapan. Dan kalau tidak nikah, dia akan jatuh pada berzina. Maka yang seperti ini doruriyah sifatnya. Sehingga nikahnya menjadi wajib, harus dilakukan. Karena akan mengancam dia melakukan zina itu. Ya. Nah, ini berarti kan menunjukkan syahwatnya sudah tidak terbendung, ya. Nempel apa saja kulitnya, nempel apa saja itu teng-tengan gitu ya, nyetrum lah, setrumannya itu tinggi, tingkat tinggi gitu, megang kambing aja nyetrum, apalagi ini megang perempuan gitu, misalkan perempuan manusia yang cantik lagi, yang putih lagi, yang halus lagi, tambah itu sudah nyetruman banget, ya. Terus dia punya ongkos, maka menjadi doruriyah nikahnya, menjadi sesuatu yang kebutuhannya itu sifatnya adalah wajib, harus dilaksanakan. Kemaslahatannya besar ketika dia akan menikah itu, ya, karena dia akan menolak bahaya zina. Kemudian melihara keturunan pada peringkat hajiyah, misalkan talak, ya. Talak yang menjadi haknya suami, ya. Talak yang menjadi haknya suami. Kalau istri nggak punya hak untuk talak ya, tapi istri itu, perempuan itu punya hak sebelum nikah itu memilih jodohnya. Karena perempuan bisa memilih-milih, ya mohon maaf Kang, saya sudah lulus S1 kok jenengan masih lulus SD, sorry Kang, nggak level. Nah itu boleh itu perempuan kayak gitu ya. Jadi nggak melevelkan calonnya itu boleh untuk perempuan ya. Kalau laki-laki bebas itu, laki-laki apapun perempuan yang akan dinikahinya, apakah tinggi, apakah tingkat tinggi, maksudnya derajatnya, apakah bawah itu nggak masalah. Kalau perempuan itu minimal setara, ya, minimal itu setara. Kalau ke bawah itu nggak boleh, ya walaupun sah, tapi maksudnya dari sisi hajiyahnya itu tidak terpenuhi, akan tersulit gitu ya. Termasuk talak juga, talak ini menjadi haknya suami ketika sudah menikah, maka perempuan nggak bisa punya hak talak itu. Seberapapun sejuta kali pun ngomong, hei mas, saya talak kamu mas, saya talak kamu, wah itu nggak akan jatuh talaknya, karena itu hanya hak dimiliki oleh suami. Nah bila tidak dibolehkan, talak akan mempersulit rumah tangganya yang tidak bisa dipertahankan lagi. Maka talaknya ini sifatnya hajiyah, sifatnya. Kemudian memelihara keturunan pada tingkat tahsiniyah, seperti disyariatannya khitbah.
ada khitbah, ada walimah gitu ya. Nggak ada walimah nggak apa-apa, nggak ada khitbah nggak apa-apa, langsung akad kan nggak apa-apa, nggak ada pertunangan kan nggak masalah. Nah, cuma masa nggak ada itunya, nggak ada khitbahnya, masa nggak ada tunangannya, masa nggak ada resepsinya kayak gitu kan. Nah ini kan akhirnya kan ya udahlah ada resepsinya, ya itu tingkatan-tingkatan itu namanya tahsiniyah kayak gitu. Tapi yang intinya kan akadnya, yang intinya itu akadnya itu akad yang penting ada saksi, ada wali, dicatatkan gitu ya. Setelah itu rame-rame ya sederhana, selesai sudah. Mengundang tetangga selesai, teman-teman sudah selesai lah. Gitu kan. Intinya kan itu intinya. Jadi khitbah apa pertunangan, kemudian ada resepsi ya sampai mesen apa gitu ya sampai wah itu sih hanya tingkat tahsiniyah ya. Hanya tingkat tahsiniyah. Tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Tidak menjadi kemudian ketidaksahan nikahnya nggak masalah. Itu kaitannya dengan memelihara keturunan. Adegan yang terakhir adalah memelihara harta, hifdzul mal, memelihara harta. Memelihara harta ini juga ada yang sifatnya dzururiyah, ada sifatnya hajiyah, dan juga ada sifatnya tahsiniyah. Yang sifatnya dzururiyah, misalkan tata cara kepemilikan melalui jual beli. Nah, gitu. Sehingga ada larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalau mau memiliki harta orang lain, ya jual beli, akan jual beli atau yang lainnya ya. Ya, pokoknya sekiranya itu miliknya orang lain berpindah menjadi miliknya kita. Bukan kemudian dengan cara mencuri. Nah, itu berarti ini sifatnya dzururiyah. Sehingga jual beli menjadi wajib. Kalau tidak dilakukan jual beli akan ada pencurian. Atau pencurian menjadi berbahaya ya, karena bisa hak dari pemeliharaan harta itu tidak terwujud. Kemudian ada memelihara harta pada tingkat hajiyah. Nah, yang kaitannya dengan memelihara harta dalam tingkat hajiyah ini seperti misalkan disyariatkannya jual beli salam misalkan gitu ya. Salam. Nah, salam kan ada pesanan ya. Ya silakan mau beli langsung atau mau beli dipesan itu nggak masalah. Dan itu sifatnya hajiyah. Tidak menjadi wajib dengan menggunakan salam itu tidak menjadi wajib. Nah, kecuali mungkin ada kalau tidak itu akan orang kalau tidak pakai jasa salam ya jasa delivery misalkan gitu dia akan apa karena mungkin sudah malam gitu ya dia perempuan gitu kalau tidak delivery nanti berbahaya di luar. Nah itu berarti yang sifatnya itu berarti akan naik ke dzururiyah. Kalau yang hanya sekedar bisa beli sendiri kemudian bisa pesan antar itu sih hajiyah ya. Kemudian yang tahsiniyah memelihara harta secara tahsiniyah seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan ya. Kita misalkan online gitu ya. Nah, ini yang online ini ya silakan mau online tapi kalau misalkan ini kayaknya khawatir ada penipuan ya, berarti kita menghindari untuk menjaga harta kita dari penipuan itu yang ya sebenarnya belum jelas penipuannya ya. Apakah nipu atau tidak itu masih belum jelas. Tapi kita menghindarkan diri dari itu namanya memelihara harta dari sisi tahsiniyah. Nah, jadi totalnya kalau dalam usul fikih itu kan ada maqasidus syariah, tujuan syariat, yaitu tujuannya adalah untuk menarik kemaslahatan, menarik kemanfaatan, kemudian menolak bahaya, menolak mafsadat. Nah, tingkat jalbul masolih, menarik kemaslahatan itu ada tingkat dzururiyah, ada tingkat hajiyah, dan juga ada tingkat tahsiniyah. Begitu pula menolak bahaya juga ada tingkatan dzururiyah, ada tingkatan hajiyah, ada tingkatan tahsiniyah. Nah, dari tingkatan-tingkatan itu tujuan-tujuan utamanya untuk menjaga agama, ya, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga harta, untuk menjaga akal, gitu ya. Itu yang menjadi bagian dari tujuan syariat. Sehingga kaitannya dengan kaidah inti yang bermuara dari satu kaidah yaitu jalbul masolih dan darul mafasid. Ini karena memang sifat syariat itu seperti itu. Ini sifat syariat Islam itu adalah jalbul masolih dan juga darul mafasid. Untuk mengetahui maslahat, apakah itu maslahat, apakah itu mafsadat, maka kita juga harus tahu teori usul fikih yang lain, yaitu antara ilat hukum ya. Ada ilatnya, ada alasannya. Ya, sehingga keilatan itulah yang kemudian menjadi alasan kita
mengandung apa kemaslahatan dan lain sebagainya. Ya tadi pertanyaan-pertanyaan tentang pakai masker gitu ya. Terus tidak adanya sholat Jumat di masjid, ya kemudian sholat sendiri, kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kan kaitannya adanya ilat. Kalau tidak ada ilat, maka tidak bisa diberlakukan hukum itu. Makanya setiap ada hukum pasti ada ilatnya, pasti ada alasan, argumentasi sehingga hukum itu muncul. Sehingga kita harus tahu juga ilatnya apa, gitu. Alasannya apa. Keharaman pil koplo misalkan gitu ya, keharaman pil koplo itu kan ada ilatnya. Ilatnya apa? Sama-sama dengan homer, sama apa? Sama-sama memabukkan, yang mengakibatkan tidak terjaganya akal, gitu ya, mengganggu akal. Nah, itu kan ilat hukumnya. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Ya, sehingga tidak bisa kemudian ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung mengharamkan, itu nggak ada ilatnya, nggak bisa. Makanya kemaslahatan, kemanfaatan itu ya bergantung pada ilat hukumnya itu. Kemudian Halo Pak. Ya. kaitannya dengan ini ya, syarat-syarat ilat ini, syarat-syarat yang bisa dijadikan sebagai argumen untuk kita bisa melihat sejauh mana antara manfaat dan maslahat, madharat dan mafsadat itu, ya kita harus tahu ada beberapa syarat ilat. Ya. Bahwa ilat itu merupakan sesuatu yang tetap. Jangan sampai kemudian ilat itu kasuistik. Kalau ilatnya kasuistik tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya. Contoh misalnya ini, di dalam undang-undang itu kan usia perkawinan misalkan gitu ya. Usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun. Di bawah itu berarti nikah di bawah umur. Untuk yang laki-laki 19 tahun. Di bawah itu berarti nikah di bawah umur. Ya, sifat 19-16 ini dianggap tetap, ya. Tetapi kalau misalkan ada suatu daerah di mana daerah itu kok ada perempuannya nikah di bawah 16 tahun atau yang laki-lakinya di bawah 19 tahun, ya. Itu hanya kasuistik. Kalau kasuistik ya hanya sekedar itu saja dan tidak bisa menjernalisir, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang menyeluruh, nggak bisa. Jadi elat itu harus sesuatu yang menyeluruh. Jangan sampai hanya sekedar sesuatu yang sifatnya hanya berapa orang saja, berapa gelintir orang saja yang menikmati. Itu nggak bisa itu. Ya, jadi harus menyeluruh muntobit, ya. Harus dapat diterapkan kepada semua kasus tanpa dipengaruhi oleh perbedaan pelaku, waktu dan tempat serta keadaan. Elat itu harus seperti itu. Dimanapun yang namanya pil koplo, ya, di Amerika, dimanapun yang jenis itu, ya, itu akan memabukkan. Gitu. Ya, ilat-ilat memabukkannya itu dimanapun ada. Tapi kalau misalkan gini, ada minuman kalau di Indonesia kok jadi mabok. Ya. Tapi kalau di Malaysia nggak mabok. Kalau diminum di Malaysia, semua orang yang di Malaysia itu kalau minum itu nggak mabuk. Di Arab nggak mabuk juga. Di Amerika nggak mabuk. Hanya di Indonesia yang mabuk. Oh, ini kasuistik. Oh, mungkin ya. Mungkin air yang diminum itu tidak cocok di suhunya Indonesia, misalkan gitu, misalkan. Dan itu tidak bisa kemudian keharaman itu menyeluruh elatnya sampai ke semuanya. Nah, itu. Tapi bisa hanya di Indonesia saja. Bisa kasuistik, bisa diambil fikih kawasan, jadinya nanti kan ada tentang kajian Islam kawasan, ya. Sehingga muncul ada fikih Indonesia, fikih yang hanya cocok di Indonesia, tidak ke yang lain, itu kan bisa. Atau hanya sekedar kearifan lokal, itu kan bisa juga. Makanya termasuk kearifan lokal itu bagian dari alasan juga, nah, itu diantaranya. Tapi yang menyeluruh di daerah itu, jangan sampai hanya 3 orang, sementara dari 100 orang yang ada hanya 3 orang. 3 orang itu hanya kasuistik. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya. Elat itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan 99 dari 100, nah itu bisa. Ini biasanya iklan, ya. Iklan 7 dari 10 perempuan akan apa gitu kan, iklan kan gitu ya, sampo, misalnya sampo atau apa gitu. Nah, itu bisa karena lebih banyak, ya. Jadi sekiranya itu berlaku untuk semua orang, gitu. Yang minimal ya lebih besar lah daripada yang tidaknya. Kemudian elat yang menjadi dasar dari kias, ya, kias dari penyamaan analogi harus jelas. Alasannya, argumentasinya juga harus jelas. Sehingga kemanfaatan dan kemaslahatan itu memang ada. Ya, kayak misalkan tadi pil koplo, kemadorotan pil koplo sama dengan homer.
dan harus zohir itu betul-betul. Jangan sampai hanya aduh pusing. Nah, pusing tapi kok sudah dikatakan haram. Minum apa kemudian aduh setelah minum ini kok jadi pusing ya. Nah itu. Oh, itu bukan memabukkan, tetapi memang efek samping mungkin kan gitu ya. Efek samping kan mesti ada itu. Ketika orang itu terus-menerus mengkonsumsi obat itu, misalkan jadi pusing, kemudian bukan obatnya menjadi haram, karena belum harus jelas ininya, elatnya itu harus jelas. Itu hanya efek samping kalau yang itu. Jadi belum jelas, kemudian memabukkan belum jelas. Hanya efek samping, mungkin kebanyakan, mungkin minumnya tidak teratur, mungkin tidak sesuai dengan dosis yang disampaikan oleh dokter, misalkan gitu. Ya. Kemudian elat harus merupakan sifat yang patut, ya, yang mempunyai kaitan yang patut dan wajar dengan hukum, ya, dengan nas. Alasannya dia sesuainya patut, ya, sesuai syar'i. Ada orang beralasan tidak masuk kuliah apa yang daring kayak ini ya. Misalkan, mohon maaf Pak, saya tidak mengikuti daring karena saya lapar banget. Nah, itu kan elat tidak kuliah karena lapar, padahal boleh makan pada saat kuliah. Loh, alasan itu kan dibikin-bikin. Nah, yang kayak gitu nggak masuk ke dalam elat gitu ya. Elat juga harus mutaaddi. Mutaaddi itu kualitas objek yang diterapkan itu kasus-kasus yang bisa untuk kasus-kasus yang lain. Jadi bisa berbanyak kasus dari satu elat saja. Kemudian elat tidak boleh merupakan suatu sifat yang berusaha menandingi atau mengubah hukum dari nas. Tidak boleh ditandingi, tidak boleh sampai mengubah hukum itu. Sama semuanya, karena kias itu berarti sama. Walaupun memang ada kias yang lebih tinggi, ya, ada yang kias yang kemudian sama, ada kias yang mungkin lebih rendah. Nah, ini materi ini adalah merupakan materi tentang pembahasan kaidah utama